Orang yang masuk surga, kira-kira kelihatan nggak? Terbaca tidak saat dia hidup di bumi bahwa dia pasti masuk surga? Tawaran-tawaran dari iblis, kuasa kegelapan ini, yang seakan-akan kita melihatnya ini benar, tetapi justru kita tertipu di dalamnya. Kita tidak fokus bagaimana mengejar tempat yang Tuhan janjikan itu. Kita hanya fokus mengejar apa yang iblis janjikan. Kelihatannya rohani, tetapi sangat tidak rohani. Iblis menipu sedemikian dahsyat, sedemikian licik. Bahkan kita tidak merasakan dan kita tidak sadar bahwa kita terseret dengan tipu dayanya. Kelihatannya jalannya lurus, tetapi ternyata ujungnya maut. Iblis menawarkan kepada kita jalan di mana yang enak, yang tidak ada penderitaan. Padahal Tuhan Yesus menawarkan ada pintu yang sesak yang harus kita lalui, butuh perjuangan, butuh keuletan, butuh penderitaan yang harus kita hadapin, berdesak-desakan supaya kita bisa masuk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi saat ini. Ayo, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, mari Bapak Ibu Saudara dukung saya dengan klik tombol subscribe bagi yang belum, aktifkan gambar loncengnya, silakan tekan like, dan silakan tinggalkan komentar. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya saya terus bersemangat membuat video-video, membuat konten-konten agar kita semua diberkati. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara ketika mati ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Pasti akan menjawab, saya maunya masuk surga. Ketika saya berkunjung melayani ke berbagai tempat, ketika saya tanya, Bapak Ibu Saudara yang mau masuk surga silakan angkat tangan. Dapat dipastikan 100% semua pasti angkat tangan. Ini membuktikan bahwa kita rindu untuk masuk tempat yang begitu menyenangkan. Karena pasti di benak kita, di surga itu tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit. Dan di situ kehidupan yang luar biasa dan membahagiakan kita. Di dalam kehidupan kita, sering kita juga lupa kalau kita mau masuk ke surga yang Tuhan janjikan. Kita pun harus berjuang. Kita pun harus berusaha merubah karakter kita agar kita memiliki karakter ilahi, memiliki manusia ilahi. Memang banyak orang yang berkata, ngapain kerja keras, ngapain susah-susah, kan Tuhan sudah mengorbankan darahnya untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Ya betul Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga mengorbankan putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus menebus Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita bisa diselamatkan. Tetapi kita harus menunjukkan bahwa memang kita pantas menerima anugerah keselamatan itu. Seberapa banyak dari kita saat ini mau masuk surga, tetapi perilaku kita bagaimana kesehari-hariannya? Coba ayo kita berpikir deh. Apa yang kita gunakan? Seberapa sering kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapa? Atau kita lebih banyak menggunakan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang kudus? Bagaimana menyenangkan Bapa, bagaimana kita bisa berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan, bagaimana bisa membuat Tuhan tersenyum. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapanmu. Ayo dari pikiran kita. Orang yang masuk surga kira-kira kelihatan nggak? Terbaca tidak saat dia hidup di bumi bahwa dia pasti masuk surga?
Saya sangat yakin akan terbaca sekali, akan terlihat sekali orang-orang yang pasti masuk surga itu dari kehidupan dia sehari-hari. Kenapa? Karena perilakunya pasti mengalami perubahan. Perilakunya bukan lagi perilaku duniawi, tetapi perilaku surgawi. Cara berbicaranya juga berbeda. Bukan cara berbicara secara duniawi, tetapi berbicara menjadi penghuni surgawi. Apa yang dia pikirkan, ya memang masih manusia, sering sekali pikiran-pikiran tidak baik muncul, tetapi dia bisa menahan dan menampiknya. Kita tidak pernah bisa menghalau burung yang terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa menghalau supaya burung itu tidak bersarang dan bersangkar di kepala kita. Kita tidak bisa menolak setiap pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Tetapi kita bisa menolak setiap pikiran yang negatif agar tidak kita rami dan tidak bersarang di dalam pikiran kita. Kalau kita rindu untuk masuk ke dalam surga, maka kita harus melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Dan semua akan terlihat perubahannya dalam kehidupan kita. Cara ngomong kita, perilaku kita sehari-hari, sikap kita, karakter kita akan kelihatan. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Justru iblis gencar menipu kita, menipu cara berpikir kita, sehingga dia akan berkata kepada kita atau membuat paradigma kita bahwa kenapa tidak kita nikmati surga di bumi ini? Kenapa tidak kita nikmati surga di dunia ini? Kan hidupnya sementara. Hidup cuma satu kali. Kalau hidup kita cuma satu kali, ayo kejar kenikmatan duniawi. Kejar surga duniawi ini. Nah, hati-hati. Iblis menawarkan surga yang lain. Bukan surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Iblis menawarkan surga yang lain supaya kita terjebak di dalam tipu dayanya dan kita akhirnya terjerembab dan terseret di dalam arus kuasa kegelapan ini, arus daripada iblis ini, sehingga pada akhirnya kita tidak masuk ke tempat surga yang Tuhan janjikan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta dalam pergumulan saat kepicikan. Nasihat-Mu selalu Kau berikan. Orang-orang yang masuk ke dalam surga yang lain ini, surga yang dijanjikan oleh iblis ini, yang notabene surga tanda kutip ya. Bukan, oh iblis menjanjikan surga. Surga tanda kutip berarti dia menjanjikan surga yang ada di dunia ini. Menikmati segala keindahan dunia ini. Ingat, ketika Tuhan Yesus dibawa dan dicobai oleh iblis, apa yang dikatakan oleh iblis? Lihatlah dunia ini, dia paparkan semuanya, begitu indah, begitu baik, begitu luar biasa. Tapi apa syaratnya yang diajukan oleh iblis? Dia katakan, sembahlah aku, maka semuanya ini akan aku berikan kepadamu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menolaknya. Dia tidak menerimanya. Apakah Yesus tidak melihat keindahan itu? Dia melihat. Apakah Yesus tidak tahu bahwa semua kerajaan dunia ini menyenangkan? Dia tahu. Tetapi fokus dia bukan kerajaan yang ada di dunia ini. Fokus dia bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Begitu pula saat ini kehidupan kita. Apa yang kita kejar? Yang dulu ditawarkan oleh iblis kepada Yesus, dia tolak. Sangat disayangkan saat ini. Begitu banyak orang Kristen, orang percaya, yang justru mengejar apa yang Yesus tolak. Tanpa perlu iblis tawarkan, dia mengejarnya. Sehingga mengejar surga yang lain ini, surga yang bukan ditawarkan oleh Tuhan Yesus yang disediakan, tetapi apa yang dijanjikan oleh iblis ini, supaya ketika kita hidup ini, kan cuma satu kali, ya nikmati saja, jalan-jalan, senang-senang, keliling-keliling ke Eropa, kemanapun kita keliling-keliling. Bahkan mungkin juga iblis bisa saja menipu kita dengan berkata, ayolah, jalan-jalanlah ke Israel, habiskan uangmu saat ini juga, mumpung masih hidup.
selagi ada kesempatan. Bukan tidak boleh pergi ke sana ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat, tawaran-tawaran dari iblis, kuasa kegelapan ini, yang seakan-akan kita melihatnya ini benar, tetapi justru kita tertipu di dalamnya. Kita tidak fokus bagaimana mengejar tempat yang Tuhan janjikan itu. Kita hanya fokus mengejar apa yang iblis janjikan. Kelihatannya rohani, tetapi sangat tidak rohani. Kelihatannya itu benar, tetapi sangat tidak benar. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Iblis menipu sedemikian dahsyat, sedemikian licik. Bahkan kita tidak merasakan dan kita tidak sadar bahwa kita terseret dengan tipu dayanya. Kelihatannya jalannya lurus, tetapi ternyata ujungnya maut. Iblis menawarkan kepada kita jalan di mana yang enak, yang tidak ada penderitaan. Padahal Tuhan Yesus menawarkan ada pintu yang sesak yang harus kita lalui, butuh perjuangan, butuh keuletan, butuh penderitaan yang harus kita hadapin, berdesak-desakan supaya kita bisa masuk. Dan tidak banyak yang bisa masuk ke sana. Dunia sudah akan berakhir, semuanya akan berakhir. Tanda-tanda zaman sudah sangatlah nyata, sesuai firman-Nya. Saatnya persiapkan diri di pengadilan maha suci. Hanya mereka yang hidup tidak bercela tahan berdiri di hadapannya. Dunia ini dipakai menjadi sarana oleh iblis untuk menawarkan surga yang lain. Makanya sering kita mendengarkan surga dunia, surga dunia. Surga dunia berapa lama? Selamanya? Tidak. Surga dunia paling sebatas umur kita. Setiap kita punya umur yang berbeda-beda. Ada yang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Bahkan ada juga di bawah 70 tahun. Berarti surga dunia hanya sebatas itu. Tetapi yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surga yang memang Dia siapkan buat kita. Dan itu sifatnya kekal. Sekarang Bapak Ibu Saudara mau pilih yang mana? Kalau mau yang pilih yang kekal, ikuti firman Tuhan, taati, berubahlah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memilih surga yang lain yang ditawarkan oleh iblis dengan sarana dunia ini, maka kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mau masuk surga yang dijanjikan oleh Tuhan, kita harus berubah menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Berjuanglah, kita sama-sama berjuang. Bukan berarti saya tidak berjuang, saya pun berjuang. Ayo kita jaga kesucian hidup kita jaga kekudusan kita, supaya kita nanti sama-sama berkumpul di tempat yang Tuhan janjikan itu. Mari Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo jangan lupa dukung terus saya dengan klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya, silakan like, tinggalkan komentar di kolom komentar. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa men-share, menyebarkan, forward video ini kepada siapapun, supaya mereka pun diberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.